Ini dulu sejarahnya pernah ditempati oleh Sultan Abdurrahman, Raja Sumeneb yang ke-32. Nama Sumeneb berasal dari bahasa Kawi, yakni Songenep, yang memiliki arti lembah yang tenang. Selain dikenal masyarakatnya yang ramah dengan tutur dan gaya bahasa yang halus, Sumeneb juga memiliki warisan budaya yang bernilai tinggi, yakni Keraton Sumeneb dan makam raja beserta keluarganya di Asta Tinggi, yang hingga kini terjaga baik dan menjadi destinasi wisata yang sangat memikat. Ikuti traveling Langit Biru Pamekasan menapaki peninggalan Keraton Sumeneb dan makam para raja beserta kerabatnya, Asta Tinggi. Kami sangat beruntung karena bisa langsung bertemu dengan Bapak Muhammad Ervandi di Museum Keraton Sumeneb. Dengan ramah, beliau memberikan penjelasan rinci tentang silsilah dan nama-nama raja, serta pernak-pernik benda bersejarah peninggalan keraton. Kalau yang ada fotonya, ini cucunya Sultan Abdurrahman. Beliau ini yang mendapat doktor kehormatan, nulis Al-Quran dalam waktu semalam, dan juga yang menemukan kuburan seorang wali Allah, yaitu kuburannya Syed Yusuf yang ada di Talangu, yang dapat hadiah kereta ini dari Inggris. Keretanya. Sultan Abdurrahman adalah sosok yang alim dan cendekiawan, menguasai berbagai bahasa internasional. Sultan mendapat gelar doktor kehormatan dan hadiah kereta dari pemerintah Inggris atas prestasinya yang mampu menerjemahkan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Inggris. Sementara Al-Quran tulisan tangan sang Sultan disimpan di salah satu ruang di dalam keraton dan juga berhasil kami abadikan dalam video ini. Ya, rasanya memang sangat betah berlama-lama di sini, menikmati benda-benda sejarah yang bernilai tinggi. Baik, mari sekarang kita melihat-lihat ke dalam keraton. Kenapa dinamai Labeng Misem atau pintu tersenyum? Labeng Misem ini bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya pintu tersenyum. Jadi dulu kalau ada tamu ke keraton lewat pintu ini, itu selalu disambut dengan senyum dan ramah. Siapa yang menyambut? Yaitu prajurit keraton yang menjaga di sini, jadi tamunya senang karena disambut dengan senyum. Bukan pintunya yang misem, tapi yang menjaga. Itu ya. Ini keratonnya yang misem. Kalau keraton ini satu-satunya di Madura, di Jawa Timur hanya ada keraton. Jadi keraton ini memang kebanggaan Madura, tahun Sumeneb. Ini yang menyeluas kurang lebih 8,5 hektar. Arsitekturnya dari Cina, namanya Lopian. Labeng Mesem meski usianya telah ratusan tahun namun tetap kokoh hingga kini. Di bagian atas Labeng Mesem ditempati penjaga untuk mengawasi keadaan sekitar keraton. Nah, penasaran seperti apa bangunan atas Labeng Mesem? Yuk, kita masuk. Keraton Songenep dibangun tahun 1781. Nama arsiteknya adalah Lau Piangu. Lau Piangu adalah warga keturunan China. Ada yang unik pada bagian pintu menuju ruang penjagaan. Uniknya, ternyata ukuran pintunya cukup rendah, sehingga kami harus menunduk saat masuk. Oke, kita sekarang ke Taman Sari, tempat mandinya para putri Keraton Sumeneb.
Taman Sare dikelilingi tembok tinggi. Ini untuk keamanan para putri raja saat santai ataupun mandi. Ada 3 pintu menuju kolam Taman Sare, pintu 1, 2, dan pintu 3. Sebelum kita menuju keraton, mari kita bersantai sejenak di Taman Sare. Langit biru Pamekasan. Oke. Megah, aura kejayaan dan kewibawaan terpancar manakala kami berada di ruang Mandioso. Ruang Mandioso merupakan ruang yang menghubungkan antara keraton dalam dengan pendopo agung. Di depan adalah kamar raja beserta permaisuri dan putra-putri keraton. Ruang Mandioso inilah yang menghubungkan ke pendopo agung, tempat pertemuan dan rapat-rapat penting kerajaan. Ada sekitar 10 soko guru yang menopang bangunan pendopo agung Keraton Sumeneb. Soko guru dengan hiasan ornamen motif bunga dan warna kuning keemasan. Nah, mari kita lanjutkan ke ruang keraton lainnya. Kantor Koneng. Kantor Koneng ini pernah ditempati oleh Sultan Abdurrahman. Kita masuk ke dalam. Ada beberapa ruang di dalam kantor Koneng yang pernah ditempati Sultan Abdurrahman ini. Berbagai benda bersejarah peninggalan keraton tersimpan di sini. Mushaf Al-Quran lengkap 30 juz yang ditulis tangan oleh Raja Sumeneb ke-32, Sultan Abdurrahman Pakunataningrat. Kertas yang digunakan adalah kertas terbaik, kertas Panoragan. Ini adalah baju perang yang dikenal dengan baju Ontokusumo. Baju Ontokusumo juga terkenal dengan sebutan baju kreh. Oke, sekedar mengingatkan, selepas di keraton kami akan lanjutkan traveling ke makam keluarga raja di Asta Tinggi. Tonton hingga usai. Mari kita lanjutkan ke keraton lainnya. Di dalam keraton inilah ada salah satu ruang menuju ke tempat Pinter Saud bertafakur mendekatkan diri kepada Allah. Dipanggil dengan nama Pinter Saud karena beliau punya keistimewaan, yakni dapat menjawab salam sang ayah sejak beliau dalam kandungan sang ibu. Bindoro atau pinter dalam bahasa Madura adalah panggilan bagi putra kiai, dan Saud arti dalam bahasa Indonesia menyahut, makanya dipanggil dengan panggilan Pinter Saud. Oke, kita masuk ke salah satu ruang atau kamar yang di atasnya merupakan tempat khusus bagi Pinter Saud bertafakur mendekatkan diri kepada Allah. Tempat bersemedinya Pinter Saud
Ya di atasnya nggak? Yang di atas ya. Tuh. Anda perhatikan dinding pada bagian atas yang kini tertutup. Tuh. Ada tangga berarti ya? Ya, ditutup gitu. Iya, dulu ada tangga. Kami zoom. Ini kalau nggak salah yang katanya apa Putri Duyung ya? Tulangnya. Iya, tulangnya Putri Duyung. Ya. Ada beberapa ruang di dalam keraton ini yang juga banyak menyimpan benda-benda keraton lainnya yang bernilai sejarah tinggi. Alhamdulillah cuaca di Sumeneb sangat cerah dan traveling berikutnya kita ke makam keluarga raja di Asta Tinggi. Komplek pemakaman Asta Tinggi terletak di dataran tinggi Bukit Kebonagung, Sumeneb. Asta Tinggi dalam bahasa Madura disebut Asta Raja, yang bermakna makam pangraja atau pembesar kerajaan, yakni makam para raja, keluarga, kerabat, dan keturunannya. Asta Tinggi bagian timur ada kubah makam Panembahan Somala, dan sebelah barat ada kubah makam Pintere Saud, kubah Pangeran Jimat, juga Pangeran Pulang Jiwo. Terima kasih Anda telah mengikuti Traveling Story channel Langit Biru Pamekasan, menapaki peninggalan Keraton Sumeneb dan Asta Tinggi. Nah, kalau Anda punya masukan ataupun Anda punya ide kreatif, dengan senang hati kami tunggu di alamat email yang tertera. Siapa tahu dapat memberi manfaat untuk penonton channel Langit Biru Pamekasan. Sampai jumpa